Jemaat yang dikasihi Kristus, saya akan mengajak kita melihat beberapa bagian. Saya akan mulai dengan Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayat ke-7 demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sejak manusia berada di luar Taman Eden, kematian itu suatu keniscayaan. Berapa lama pun manusia menjalani hidup dalam dunia ini, pada akhirnya ia pasti meninggal. Ada yang umurnya panjang, seperti kasih kita hari ini, luar biasa. Saya tidak tahu apakah saya bisa sampai mencapai umur 86 tahun. Kita tidak tahu. Saya tidak tahu juga saudara apakah hari-harimu ini minggu terakhir. Setelah hari raya ini Tuhan akan panggil kita kembali. Tidak satu orang pun tahu berapa lama dia akan hidup. Anak-anak Adam, kita tahu ada Kain, Habil, ada saudara-saudaranya juga. Habil tidak terlalu panjang umurnya. Kain lebih lama hidupnya. Setelah ia membunuh adiknya, dia masih hidup lagi lebih lama. Manusia bisa mati karena dibunuh, atau juga bunuh diri karena minum mabuk, karena konsumsi narkoba, karena dia memang sengaja membunuh dirinya, dan seterusnya. Nah, dia melacur, HIV AIDS, dan kemudian mati. Ada yang meninggal juga karena corona misalnya. Apapun keadaan bisa saja merenggut nyawa kita sewaktu-waktu. Mari kita perhatikan satu kebenaran yang kekal, bahwa ketika manusia meninggal, ia akan menghembuskan nafas terakhir. Nafas terakhir ini kemana perginya? Kebenaran Alkitab hari ini memberitahukan kita bahwa nafas ini kita dapat dari Tuhan Allah pencipta kita. Nah, darinya kita datang, kepadanya kita kembali. Alkitab katakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Debu tanah itu mati. Kita ada injak-injak. Tidak ada harganya, hina. Kita tidak punya apa-apa di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas hidupnya ke dalam hidung kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidung ini, Adam menjadi manusia yang hidup, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuknya, dan kita keturunannya melalui kelahiran yang terus-menerus terjadi. Ada kelahiran, ada kematian, itu tadi malam kita sudah dengar, segala sesuatu ada waktunya. Pendeta sudah beritakan tadi malam. Pada waktu kita menghembuskan nafas terakhir, ketika kita meninggal, kita akan ada di mana? Tempat hanya dua saja, di sorga dan juga di neraka. Tidak ada tempat ketiga. Ada orang yang akan meninggalkan dunia ini dan mereka akan ada di sorga, ada di neraka. Ketika sambutan tadi saya sampaikan tentang kasih kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pada hari Rabu. Panjang hidup memang di luar Tuhan, tapi keluarga besar yang diselamatkan oleh Tuhan, mendoakan, mencintai, mengharapkan, dan Tuhan berbuat sesuatu yang istimewa, indah pada waktunya. Kita bersyukur jika kami menerima SMS untuk mendoakan, minta untuk melayani, percaya kepada Tuhan dan dibaptis. Pendeta Evi boleh melayani dan sama kekasih kita boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Satu hal bagi kita, kebahagiaan kita adalah ia bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya kepadaku
akan beroleh hidup yang kekal. Ia mempunyai hidup yang kekal. Kalau ayat yang paling kita hafal itu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Banyak orang kurang memperhatikan tentang bagian kedua ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Banyak orang tahu Allah mengasihi seluruh dunia, Allah mengasihi saya. Tapi mereka tidak mau berespon kepada kasih Allah itu dengan mengaku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Karena itu walaupun Allah mengasihi seluruh dunia, tidak seluruh dunia ini akan selamat masuk surga. Tapi setiap orang yang secara pribadi mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, pasti akan ada di surga. Yang tidak merespon kasih Allah yang besar ini dengan mengaku percaya, pasti ada di neraka. Kita yang hadir masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Mama kekasih kita, waktunya sudah selesai. Dan ia pasti bersama dengan Tuhan Yesus. Ini kebahagiaan keluarga. Kita semua yang hadir tengah kedukaan, mana pilihan kita di saat seperti ini? Pada saat datang ketika kita menghembuskan nafas terakhir, di mana kita akan berada? Di surga atau di neraka? Di dalam surat Ibrani pasal 9 ayat 27 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Kristus, di akhir kehidupan kita ada penghakiman, ada pengadilan. Ketika kita meninggalkan dunia ini, di sana kita dihakimi, kita diadili. Ada yang akan dihukum masuk neraka, ada yang akan dinilai perbuatannya dan diberi upah. Mereka masuk ke surga. Pilihan untuk kita akan ada di surga atau neraka kita dapat buat selama kita masih hidup di dunia. Ketika kita meninggalkan dunia hari ini atau besok atau minggu yang akan datang tahun depan, pastikan bahwa kita bersama dengan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus. Kita akan ada di surga. Di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7 penulis katakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pada waktu kita akan mengambil jasad jenazah kasih kita dan menaruhnya di sana, sesuai dengan firman Tuhan, tubuh daging kembali menjadi debu tanah, roh kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah untuk apa? Mempertanggungjawabkan hidup yang Allah berikan di dalam dunia. Berdasarkan ayat yang pertama kita baca tadi, sejak Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia, seharusnya manusia itu bergantung hidup pada Tuhan sepanjang umur hidupnya. Tapi banyak yang menjalaninya di luar Tuhan. Kalau sampai hari ini ketika di rumah duka, kita datang sebagai orang-orang yang berbahagia menurut kitab Pengkhotbah. Lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena kita dengar firman Tuhan. Karena kita diingatkan hidup itu singkat. Karena kita diingatkan bahwa setelah kehidupan ini berakhir, kita akan ada di pengadilan terakhir. Kita di rumah duka bisa mendengar firman yang mengingatkan kita kepada Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Kalau ada sebagian hidup kita lewati di dalam Tuhan, mari kita saat ini kembali kepada Tuhan. Ketika penjahat di kayu salib sudah mau mati, tapi ketika ia bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, dia berdoa, Tuhan ingat aku ketika engkau datang dalam kerajaan-Mu. Kita dapat berbuat seperti itu hari ini. Mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya orang berdosa, saya jauh dari Tuhan, saya mau kembali kepadamu. Jika kita kembali kepadanya, kita dapat kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa kejahatan kita. Minta Yesus masuk di dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Saya tahu keluarga Pak Stef Leo, Bu Frida di sini, mereka semua dalam iman yang teguh kepada Tuhan, dan juga Mama terkasih pada saat menjelang akhir hidup juga sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita ada di sini sungguh berbahagia. Kita juga orang-orang yang berbahagia ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan dan mengambil bagian dalam iman yang sama. Di gereja dalam persekutuan sering orang katakan saudara-saudara seiman, belum tentu. Saudara Kristen, saya bilang saudara seiman, belum tentu saudara punya iman dengan saya punya iman sama. Banyak orang bilang seiman gitu, tapi tidak sungguh-sungguh mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi juru selamat dan mengubahkan hidupnya. Pengharapan dalam Tuhan Yesus, saya menekankan tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus ketika kita datang dengan penyerahan hidup, mengaku dosa kita dan minta Dia masuk dalam hati kita menjadi juru selamat. Keputusan kembali kepada kita masing-masing. Sebentar saya akan berikan kesempatan untuk kita masing-masing berdoa dalam hati. Berdoalah kepada Tuhan. Jika ada dosa, mengaku kepada Tuhan, mau tinggalkan. Terima Dia sebagai juru selamat. Dari tempat ini kita akan pergi dengan pengharapan dan kesukaan karena Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus ada di dalam kita.